Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Lestari, NIM saya 22180354. Saya dari kelas 224A01, jurusan Administrasi Bisnis di Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan tamu. Cara penerimaan tamu di setiap organisasi pasti berbeda. Seorang penerima tamu yang baik harus melayani semua tamu dengan hormat dan sopan. Berikutnya saya akan menjelaskan beberapa hal yang diharapkan seorang tamu ketika berkunjung ke suatu kantor. Yang pertama, bertemu orang yang ingin ditemui. Yang kedua, bertemu orang yang mengerti tentang permasalahan yang dibawanya. Tiga, tidak ingin menunggu lama. Kalaupun ingin menunggu lama, seorang penerima tamu harus membuat tamu tersebut merasa nyaman. Yang keempat, tidak pimpong ke sana kemari. Dan yang kelima, mendapatkan sambutan yang ramah. Selanjutnya adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melayani tamu. Yang pertama, berpenampilan bersih, rapi, dan segar. Yang kedua, berperilaku sopan, ramah, tenang, dan hormat terhadap tamu. Yang ketiga, ekspresi wajah yang hangat namun meyakinkan. Yang keempat, ingat dengan nama tamu dan berusaha akrab terhadap tamu tersebut. Yang kelima, menjadi pendengar yang baik. Yang keenam, menjaga sikap tubuh. Yang ketujuh, semangat. Dan yang kedelapan, menangani tamu yang komplain dengan tenang. Adapun SOP penerimaan tamu yang harus diketahui, yaitu yang pertama, saat tamu datang, kita diharuskan untuk berdiri dan mengucapkan salam. Selanjutnya, menawarkan bantuan kepada tamu tersebut. Lalu, mintalah tamu tersebut untuk mengisi buku tamu dan berikan tamu tersebut kartu tamu atau visitor. Yang kedua, jika tamu tersebut datang karena ada keperluan dengan pimpinan, maka resepsionis akan menghubungi sekretaris. Yang ketiga, sekretaris menanyakan keperluan tamu, lalu sekretaris mengkonfirmasi kepada pimpinan. Yang keempat, jika pimpinan bersedia menemui tamu, maka sekretaris akan mengantarkan tamu untuk bertemu dengan pimpinan. Kemudian, sekretaris memperkenalkan tamu dengan pimpinan. Setelah itu, sekretaris pamit untuk mengundurkan diri. Dan yang kelima, ataupun jika pimpinan menolak tapi bersedia di waktu yang lain, maka berikan alasan yang logis kepada tamu dan buat agenda perjanjian dengan tamu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang penanganan tamu yang komplain. Berikut adalah beberapa tipe komplain yang disampaikan oleh tamu. Yang pertama, fasilitas yang kurang nyaman. Yang kedua, adanya kendala atau hal yang tidak dimengerti tamu dengan cara penggunaan alat atau bahkan arah jalan atau petunjuk jalan yang kurang memadai. Yang ketiga, komplain karena kesalahan komunikasi secara prosedur yang dilakukan petugas karyawan. Dan yang keempat, karakter pribadi karyawan yang kurang baik. Berikut ini adalah cara bagaimana menangani tamu yang komplain. Yang pertama, tetap tenang. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk menyatakan keluhannya. Yang ketiga, berikan pelanggan perhatian penuh. Yang keempat, hindari suara yang keras dan kata-kata kasar atau memotong pembicaraan. Yang kelima, ajukan pertanyaan yang sopan. Yang keenam, membenarkan masalah, jangan berdebat, dan jangan mengatakan tidak setuju. Yang ketujuh, meminta maaf atas kejadian yang tidak menyenangkan tersebut. Yang kedelapan, menerima keluhan dengan penuh perhatian. Yang kesembilan, menindaklanjuti permintaan tamu tersebut. Yang kesepuluh, menyelesaikan keluhan dengan cepat dan tepat. Yang ke-11, kembalilah kepada tamu setelah selesai melakukan sesuatu, baik berhasil atau gagal. Yang ke-12, ucapkan terima kasih kepada tamu karena kritik membangun yang telah diberikan dan meminta maaf sekali lagi. Sekian penjelasan penanganan tamu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.